Malam itu seharusnya menjadi malam yang istimewa. Aku sudah menyiapkan diriku sebaik mungkin. Gaun sederhana tapi elegan, rambut yang ditata rapi, dan senyum yang berusaha kutahan agar tidak terlihat gugup. Aku akan bertemu keluarga pacarku untuk pertama kalinya. Mereka semua tampak ramah di awal, menyambutku dengan hangat. Tapi suasananya berubah perlahan, tanpa aku sadari, menjadi sesuatu yang dingin dan menusuk. Selama makan malam, pacarku mulai berbicara dalam bahasa Spanyol dengan keluarganya. Aku tersenyum, berpura-pura tidak mengerti. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar jelas bagiku, karena aku mengerti setiap kata. Dia terlihat miskin, katanya sambil tertawa kecil, dan cara bicaranya mengganggu. Ibunya ikut menimpali. Dia manis, tapi jelas bukan dari dunia kita. Aku menatap piringku, mencoba menahan napas agar tidak gemetar. Mereka pikir aku tidak paham. Mereka pikir aku gadis bodoh yang hanya duduk di sana, tersenyum polos. Tapi di dalam hatiku, ada badai yang berputar pelan, antara rasa sakit dan kemarahan yang mulai membara. Aku tetap tersenyum. Aku tidak ingin membuat adegan. Setiap kali mereka tertawa, aku ikut tertawa pelan, seolah tidak tahu apa-apa. Padahal, setiap ejekan terasa seperti jarum yang menancap di dada. Drama keluarga ini baru saja dimulai, pikirku dalam hati, karena aku tahu, ada pelajaran pahit yang akan mereka pelajari malam itu. Ketika makan malam hampir selesai dan semua orang mulai berdiri, aku menarik napas panjang. Aku menatap wajah satu persatu, ayahnya, ibunya, dan akhirnya pacarku. Semua masih tersenyum puas, merasa aman dalam kebohongan mereka. Lalu, dengan suara tenang, aku berkata dalam bahasa Spanyol yang sempurna. Aku mengangkat wajahku dengan tenang dan berkata dalam bahasa Spanyol yang fasih. Aku mengerti semuanya. Suasana di meja makan langsung membeku. Tidak ada lagi suara gelas. Tidak ada lagi tawa. Semua menatapku dengan ekspresi kaget, terutama pacarku. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini memucat. Matanya bergetar mencari alasan. Aku menatapnya tanpa senyum. Kau pikir aku tidak tahu ketika kau menyebutku pobre dan molesta? Aku mendengar setiap kata. Ibunya mencoba menyembunyikan rasa malu dengan senyum tipis. Kau bisa bahasa Spanyol? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku hanya mengangguk pelan. Lebih dari yang kalian kira. Keheningan menggantung di udara, berat dan menyesakan. Aku berdiri perlahan, menatap satu persatu wajah di sekeliling meja. Aku datang malam ini dengan niat baik, tapi ternyata rasa hormat tidak diajarkan di rumah ini. Suaraku lembut, tapi tajam seperti pisau. Pacarku mencoba bicara. Sayang, itu cuma lelucon. Kau salah paham. Aku menatapnya tajam. Lelucon? Menyebut seseorang miskin dan menjijikan di depan keluargamu itu lucu bagimu. Dia kehilangan kata-kata. Ibunya berdeham, berusaha menenangkan suasana. Kau tidak perlu membuat drama seperti ini. Aku menatapnya lurus. Drama keluarga ini bukan aku yang mulai. Aku hanya menyelesaikan cerita yang kalian tulis. Ayahnya menatap anaknya dengan kecewa. Aku pikir kau lebih beradab dari ini. Pacarku menunduk. Wajahnya memerah. Tapi aku tahu, itu bukan penyesalan. Hanya rasa malu karena keburukannya terungkap di depan semua orang. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Aku dulu percaya cinta bisa melampaui perbedaan. Tapi ternyata, cinta tanpa rasa hormat hanyalah kebohongan. Ibunya menunduk dalam diam, pura-pura sibuk dengan serbet. Sementara adik perempuannya memandangku dengan mata basah. Aku minta maaf. Bisiknya. Aku tersenyum kecil padanya. Kau tidak bersalah. Tapi jangan biarkan siapapun memperlakukanmu seperti ini suatu hari nanti. Ia mengangguk pelan, seolah mengerti sesuatu yang lebih dalam. Aku mengambil tas kecilku, berdiri, dan berkata pelan, terima kasih atas makan malamnya. Saat aku hendak pergi,
Pacarku meraih tanganku. Tunggu, dengarkan aku dulu. Aku menatap tangannya, lalu melepaskannya perlahan. Sudah cukup. Aku sudah mendengarkanmu sepanjang malam. Sekarang giliranmu mendengarkan diamku. Dia menatapku putus asa. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku menarik napas dalam-dalam. Kau sudah kehilanganku sejak pertama kali kau memutuskan untuk merendahkanku. Aku berjalan keluar tanpa menoleh. Setiap langkahku di lantai marmer terdengar jelas, seperti gema dari keputusan yang tak bisa dibatalkan. Di luar, udara malam terasa lebih dingin, tapi justru disitulah aku merasa bebas. Aku menatap langit dan tersenyum getir. Aku tidak perlu membuktikan apapun lagi, pikirku. Di belakangku, suara mereka mulai terdengar. Argumen, bisikan, dan akhirnya pertengkaran. Drama keluarga yang sebenarnya baru saja dimulai di dalam rumah itu. Aku hanya berjalan menjauh, membiarkan semuanya terbakar perlahan. Di mobil, ponselku bergetar. Pesan darinya masuk. Maafkan aku. Aku hanya malu dengan keluargaku. Aku menatap layar itu lama, lalu membalas. Malu bukan alasan untuk menghina orang yang mencintaimu. Setelah itu, aku menutup ponsel dan membiarkannya di kursi. Di kaca spion, aku melihat wajahku, tenang tapi penuh luka yang mulai sembuh. Malam itu aku menyadari sesuatu yang penting. Tidak semua cinta pantas diperjuangkan, terutama ketika harga diri harus dikorbankan. Aku menyalakan mobil, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Di jalan yang sunyi, hanya ada cahaya lampu yang menemaniku. Setiap kilau cahaya seperti simbol kebebasan yang baru kutemukan. Aku tahu, esok hari mereka akan membicarakanku, mungkin menjelekkan, mungkin menyesal. Tapi tidak masalah. Aku sudah menemukan kekuatan dalam diamku sendiri. Karena malam itu, aku tidak kehilangan apapun. Aku hanya melepaskan orang-orang yang tidak tahu bagaimana menghargai keberadaanku. Dan mungkin, itulah kemenangan yang paling tenang tapi paling indah dalam hidupku. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai jendelaku, tapi rasanya tak membawa kehangatan. Aku terbangun dengan kepala berat, masih memikirkan apa yang terjadi malam itu. Di meja, secangkir kopi dingin menunggu, tapi aku tak menyentuhnya. Hanya ada diam yang panjang, dan napas yang berusaha tenang. Ponselku berdering tanpa henti sejak pagi, sebagian besar dari nomor yang kukenal, nomor pacarku, yang kini hanya terasa asing. Aku membiarkannya berdering, tak ingin lagi mendengar suara yang dulu kucintai. Ada pesan baru yang masuk, panjang dan penuh permintaan maaf. Katanya dia tak bermaksud menyakitiku, katanya keluarganya hanya bercanda. Aku membaca semuanya tanpa emosi, lalu menghapusnya tanpa membalas. Di luar jendela, suara burung terdengar samar. Dunia tetap berjalan, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam diriku, sesuatu telah berubah. Aku merasa kehilangan sesuatu, bukan dirinya, tapi rasa percaya yang dulu aku berikan dengan sepenuh hati. Siang itu, aku memutuskan keluar rumah. Aku berjalan ke taman kecil di dekat apartemen, duduk di bangku dan menatap langit. Udara segar menusuk lembut kulitku, membuat pikiranku perlahan jernih. Aku membuka buku catatan yang selalu kubawa dan mulai menulis. Setiap kalimat seperti serpihan dari luka yang akhirnya kutuangkan keluar. Seseorang duduk di bangku sebelahku, seorang wanita tua dengan senyum ramah. "Kau terlihat sedih," katanya lembut. Aku hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Aku baru saja belajar sesuatu tentang cinta." Wanita itu mengangguk bijak. Cinta yang benar tidak membuatmu merasa kecil. Kalau kau merasa harus berjuang sendirian, mungkin itu bukan cinta, tapi pelajaran. Kata-katanya menancap dalam. Aku merasa seolah semesta mengirim pesan melalui bibir perempuan asing itu. Aku mengucapkan terima kasih, dan ketika ia pergi, aku menatap langit dengan rasa syukur kecil. Sore harinya, aku kembali ke rumah. Di depan pintu, sebuah buket bunga mawar merah menunggu dengan kartu bertuliskan namanya.
Aku menyesal, tulisnya singkat. Aku menatap bunga itu lama, lalu meletakkannya di atas meja tanpa membukanya. Bunga itu indah, tapi hatiku sudah kering. Beberapa hari berlalu. Ia masih terus mencoba menghubungi. Telepon, pesan, bahkan email. Tapi aku tetap diam. Aku tahu, jika aku menjawab, luka itu akan terbuka lagi. Aku harus kuat. Untuk pertama kalinya bukan demi cinta, tapi demi diriku sendiri. Namun dunia punya cara aneh untuk mempertemukan kembali orang-orang yang sedang berusaha melupakan. Suatu sore, aku melihatnya di kafe yang sering kami kunjungi dulu. Ia duduk sendirian, menatap keluar jendela, dengan wajah yang tak lagi sombong. Tatapan kami bertemu sesaat, dan aku bisa melihat penyesalan di matanya. Tapi aku hanya mengangguk sopan, lalu berbalik dan pergi tanpa sepatah kata. Di jalan pulang, aku merasa campuran aneh antara kekuatan dan kesedihan. Aku tak membenci dia, tapi aku juga tak mencintainya lagi. Mungkin memang begitu caranya hati sembuh, bukan dengan melupakan, tapi dengan berhenti berharap sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Malam itu, aku berbicara dengan sahabatku lewat telepon. Aku menceritakan semuanya, dari awal sampai akhir. Dia mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Kau sudah melakukan hal yang benar. Kadang cinta yang salah datang dulu, supaya kita tahu cara mencintai diri sendiri." Aku menangis pelan mendengar kalimat itu, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku mengerti. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang keluarganya sampai padaku lewat teman. Rupanya setelah kejadian malam itu, terjadi pertengkaran besar di rumahnya. Ayahnya marah besar, ibunya merasa malu, dan hubungan mereka memburuk. Sebagian dari diriku merasa iba, tapi sebagian lain tahu, itulah konsekuensi dari kesombongan. Aku tak lagi ingin membicarakannya. Aku mulai menulis cerita tentang pengalaman itu, bukan untuk membalas, tapi untuk mengingatkan diri bahwa setiap penghinaan yang kuterima telah membentuk keberanianku. Cerita itu kemudian kubagikan di sebuah forum anonim tentang drama keluarga dan pengkhianatan cinta. Tak kusangka, ratusan orang menulis komentar, berkata bahwa mereka juga pernah mengalami hal serupa. Aku membaca setiap pesan dengan air mata mengalir. Ternyata aku tidak sendirian. Dunia ini penuh dengan kisah tentang cinta yang menyakitkan, keluarga yang menghancurkan, tapi juga orang-orang yang memilih bangkit dengan anggun. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai menemukan kembali versiku yang lama, yang suka tertawa, membaca, menulis, dan bermimpi. Aku mulai menerima pekerjaan baru di kantor penerbitan kecil, dan setiap hari terasa seperti langkah baru menuju kehidupan yang berbeda. Suatu malam, aku menulis satu kalimat di buku harianku. Tidak semua luka butuh penyesalan dari orang lain, kadang cukup dengan maaf dari diri sendiri. Kalimat itu menjadi mantra baruku. Beberapa bulan kemudian, aku bertemu seseorang di tempat kerja, lelaki pendiam yang penuh perhatian. Kami berbicara perlahan, tanpa terburu-buru. Tak ada janji, tak ada kata cinta, hanya dua orang yang saling mendengarkan. Dan di dalam hatiku, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada kedamaian yang nyata. Tapi masa lalu tak selalu diam. Suatu pagi, pesan tak terduga datang dari nomor lama. "Aku hanya ingin kau tahu, aku belajar banyak darimu. Aku kehilangan seseorang yang benar-benar tulus." Aku membaca pesan itu sambil tersenyum tipis. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Hanya rasa lega karena akhirnya dia mengerti sesuatu yang dulu tak mampu ia pahami. Aku tidak membalas. Beberapa hal memang lebih indah dibiarkan tanpa jawaban. Aku hanya menatap keluar jendela, di mana matahari pagi menyinari kota dengan lembut. Aku tahu, aku sudah menutup bab itu sepenuhnya. Malam-malam berikutnya tak lagi dipenuhi air mata. Aku menulis cerita baru, tentang perempuan yang dikhianati, tapi memilih berdiri dengan kepala tegak. Tentang cinta yang berakhir tragis, tapi juga tentang harapan yang lahir dari reruntuhannya. Setiap kata yang kutulis seperti mengembalikan potongan-potongan diriku yang dulu hilang. Aku sadar,
Aku bukan korban. Aku adalah penyintas dari sebuah drama keluarga yang nyaris menghancurkan, tapi akhirnya memberiku kekuatan yang tak pernah kuduga. Waktu berlalu, dan buku kecil yang kutulis itu akhirnya diterbitkan. Banyak orang menulis padaku, berkata bahwa ceritaku memberi mereka keberanian untuk meninggalkan hubungan beracun. Aku menangis bahagia saat membaca pesan-pesan itu. Aku tak hanya sembuh, aku menjadi alasan orang lain untuk sembuh juga. Suatu hari, saat aku menatap senja dari balkon apartemen, aku tersenyum pada diriku sendiri. Aku ingat malam makan malam itu, tatapan hina, tawa dalam bahasa yang seharusnya rahasia. Tapi kini semua itu terasa jauh, seperti mimpi buruk yang akhirnya pudar. Aku menutup mata dan berbisik pelan, "Terima kasih, karena sudah membuatku menemukan siapa diriku sebenarnya." Angin sore berhembus lembut, membawa pergi sisa-sisa luka yang dulu tertinggal. Aku tahu, inilah akhir dari bab lama, dan awal dari kehidupan yang benar-benar milikku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas, sepenuhnya. Beberapa minggu setelah buku itu diterbitkan, hidupku terasa lebih tenang dari sebelumnya. Setiap pagi aku terbangun tanpa beban, menikmati aroma kopi dan suara lembut musik dari radio tua di dapurku. Aku mulai terbiasa dengan kesunyian yang damai, bukan kesepian, tapi ketenangan yang kurangkai sendiri setelah badai panjang. Suatu hari, aku diundang untuk berbicara di sebuah acara komunitas pembaca tentang tulisanku. Aku sempat ragu, tapi akhirnya menerima. Di hari acara, aku berdiri di atas panggung kecil dengan lampu lembut menerangi wajahku. Di depanku ada puluhan orang, kebanyakan perempuan, yang menatap dengan mata penuh rasa ingin tahu. Aku mulai bercerita tentang bagaimana luka bisa menjadi awal dari keberanian. Tentang bagaimana seseorang bisa kehilangan cinta, tapi justru menemukan dirinya sendiri. Di antara hadirin, beberapa meneteskan air mata, dan aku tahu kata-kataku mencapai hati mereka. Setelah acara selesai, banyak yang datang menghampiri, memeluk, dan berterima kasih. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda, berkata, "Aku baru saja keluar dari hubungan yang menyakitkan. Ceritamu membuatku berani." Aku menatapnya dengan mata hangat. "Kau sudah mengambil langkah paling berani," kataku pelan. Hari itu, aku berjalan pulang dengan perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Di tengah jalan, aku melihat langit senja berwarna oranye keemasan, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa ringan. Semua yang dulu terasa berat kini hanya bayangan masa lalu. Di rumah, aku membuka pesan dari penerbit. Mereka menawarkan kerjasama untuk buku kedua, sebuah kelanjutan tentang perjalanan penyembuhan dan cinta yang baru. Aku tersenyum kecil, menatap layar dan berpikir, mungkin inilah jalanku sekarang. Menulis tentang kehidupan, bukan untuk mengeluh, tapi untuk menginspirasi. Beberapa hari kemudian, aku memulai bab pertama buku baruku. Namun kali ini bukan tentang kehilangan, melainkan tentang kebangkitan. Aku menulis dengan hati yang penuh. Setiap kata terasa hidup. Aku tak lagi menulis untuk seseorang, tapi untuk diriku sendiri dan orang-orang yang masih berjuang di luar sana. Suatu sore, aku kembali ke kafe tempat aku dulu sering bertemu dengannya. Bukan karena nostalgia, tapi karena aku ingin menghapus bayangan lama dengan kenangan baru. Aku duduk di sudut yang sama, memesan teh chamomile, dan membuka laptopku. Tak ada lagi rasa getir, hanya kedamaian. Seorang pria parubaya yang duduk di meja sebelah tersenyum padaku. "Kau penulis itu, ya?" "Aku membaca bukumu." Aku terkejut, tapi senang. Kami mengobrol sebentar, dan ia berkata, "Kisahmu membuatku berbicara lagi dengan putriku setelah bertahun-tahun bertengkar." Aku hampir tak bisa berkata apa-apa. Siapa sangka, luka pribadiku bisa menyembuhkan luka orang lain. Hari demi hari, hidupku berjalan seperti aliran air yang tenang. Aku belajar memasak, menanam bunga, bahkan mulai melukis. Setiap hal kecil terasa berharga. Tak ada lagi air mata, hanya syukur yang tumbuh perlahan. Malam itu, aku menerima pesan dari adik perempuan mantan pacarku,
gadis yang dulu menatapku dengan mata penuh penyesalan. "Kak, aku ingin minta maaf lagi. Setelah kejadian malam itu, keluargaku banyak berubah. Kami belajar banyak dari yang terjadi." Aku membaca pesannya dengan senyum tulus. "Aku sudah memaafkan sejak lama," balasku. Dia menjawab cepat. "Terima kasih. Kakak mengajari aku arti menghormati orang lain." Pesan itu membuat mataku hangat. Aku merasa lega, seolah semua sisa luka kini benar-benar sirna. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan untuk menghadiri pertemuan penulis di kota lain. Aku pergi dengan perasaan bahagia, membawa semangat baru. Di perjalanan, aku menatap keluar jendela bus, melihat sawah dan pegunungan yang terbentang. Semua terlihat indah, seolah dunia memberiku pelukan. Di acara itu, aku bertemu banyak orang baru. Salah satunya adalah pria muda yang memiliki senyum tenang dan pandangan jujur. Kami berbicara lama tentang buku, tentang hidup, dan tentang luka yang justru membuat orang tumbuh. Tak ada romansa, hanya rasa nyaman yang alami. Namun entah kenapa, setiap kali dia tertawa, ada sesuatu di dadaku yang hangat. Mungkin ini bukan cinta, tapi awal dari sesuatu yang lebih damai. Aku tidak menolak perasaan itu, tapi juga tak terburu-buru. Aku sudah belajar bahwa hati butuh waktu untuk percaya lagi. Setelah acara berakhir, kami bertukar kontak. Ia mengirim pesan malam itu, "Aku senang bisa berbicara denganmu. Kata-katamu menenangkan." Aku tersenyum membaca pesan itu, lalu menulis balasan singkat. "Terima kasih, aku juga merasa begitu." Hari-hari berikutnya, kami sering bertukar cerita. Ia tak pernah menanyakan masa laluku, dan aku tak perlu menjelaskannya. Kami hanya berbagi tawa, ide, dan kesederhanaan. Aku merasa seperti diriku sendiri, tidak harus sempurna, cukup jujur. Suatu hari, ia mengirimkan pesan, "Bolehkah aku membacakan puisiku untukmu?" Kami bertemu di taman kota, di bawah pohon besar dengan daun-daun berguguran. Ia membaca dengan suara lembut, dan setiap kata terasa seperti pelukan yang tak memaksa. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat cinta tanpa topeng. Cinta yang tidak perlu pembuktian, tidak perlu kekuasaan. Hanya rasa saling menghormati dan ketulusan. Malam itu aku pulang dengan hati yang penuh. Aku tahu, hidup sedang memberiku kesempatan kedua, tapi kali ini bukan untuk mengulang masa lalu, melainkan untuk menulis kisah baru. Aku menatap meja kerjaku yang dipenuhi catatan dan naskah setengah jadi. Aku menulis satu kalimat di halaman kosong. "Kadang, kita harus kehilangan seseorang agar bisa menemukan diri yang pantas dicintai." Aku menutup laptop, memandangi langit malam dari jendela. Bintang-bintang berkelip, seperti mengingatkanku bahwa setelah gelap, selalu ada cahaya. Aku tersenyum, merasa damai sepenuhnya. Hidup memang tidak selalu indah, tapi selalu bisa diperbaiki. Aku tidak lagi menunggu maaf atau cinta dari siapapun, karena aku sudah memiliki keduanya dari diriku sendiri. Dan di dalam keheningan malam itu, aku tahu kisahku belum berakhir. Tapi kali ini, aku yang menulis setiap babnya dengan tangan yang penuh keberanian dan hati yang telah sembuh. Beberapa bulan setelah semuanya terasa tenang, sebuah amplop tanpa nama tiba di depan pintu apartemenku. Di dalamnya ada foto. Aku, duduk di taman, tersenyum, dengan seseorang yang diam-diam memotret dari jauh. Di belakang foto itu tertulis satu kalimat dalam bahasa Spanyol. "Kau pikir semua sudah berakhir?" Tanganku gemetar. Semua ketenangan yang susah payah kubangun runtuh dalam sekejap. Aku menatap sekitar, tapi jalanan sepi. Aku tahu tulisan itu tulisan pacarku dulu. Nafasku tercekat. Dia mengawasi aku. Selama ini, malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap suara kecil di luar membuatku terbangun. Aku menatap foto itu berkali-kali, mencoba mencari petunjuk. Kemudian aku melihat sesuatu di sudut bawah, bayangan mobil hitam yang tampak familiar.
Mobil yang sama yang dulu selalu ia gunakan. Dadaku serasa disambar listrik. Aku menelepon polisi, tapi tanpa ancaman langsung. Mereka hanya mencatat laporan. Aku sendirian di apartemen, menunggu dalam ketegangan yang menyesakan. Sampai akhirnya, suara langkah kaki terdengar di koridor. Lalu ketukan pelan di pintuku. Sekali, 2 kali. Aku menatap gagang pintu, berusaha menahan napas. Detik berikutnya, suara yang sangat kukenal terdengar dari luar. Kita belum selesai. Suaranya tenang, tapi dingin. Aku mundur perlahan, meraih ponselku, jari gemetar hendak menekan angka darurat. Tiba-tiba, suara sirine terdengar di kejauhan, semakin lama semakin dekat. Aku tak tahu siapa yang memanggil bantuan, tapi dalam sekejap suara langkah itu menjauh, lalu hilang. Aku berlari ke jendela, melihat bayangan seseorang berlari ke arah jalan gelap dan menghilang di antara cahaya lampu kota. Saat polisi tiba, mereka hanya menemukan amplop lain di bawah pintuku. Di dalamnya hanya ada satu kata, "Adios." Aku menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Tidak ada ketakutan kali ini, hanya kepastian bahwa kisah ini benar-benar berakhir. Aku menyalakan lampu ruang tamu, menatap pantulan diriku di jendela. "Sekarang, selesai," bisikku pelan. Aku membakar foto itu di atas lilin, menyaksikan api menelan masa lalu. Saat abu terakhir jatuh, aku tersenyum, bukan karena menang, tapi karena akhirnya bebas sepenuhnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah yang penuh emosi dan ketegangan ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan drama keluarga yang penuh rahasia dan kejutan seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol suka dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian terkejut. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan kisah nyata yang menyayat hati dan penuh makna. Jadi, pastikan kalian sudah berlangganan channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan setiap cerita baru yang kami bagikan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, setiap keluarga menyimpan rahasia yang tak pernah kita duga.